Ini saya tekan tombol volume atasnya. Nah, ini teman-teman perhatikan volume sudah full. Jadi tidak ada suara di sini, tidak ada sama sekali suara dan handphone bisu. Satu video, apakah sudah mulai? Suara ya teman-teman. Oke, suara sudah normal dan tidak ada lagi kendala dengan suara. Jadi fix permasalahan ada di IC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zaiza Flasher. Hari ini kita akan melakukan diagnosa dan perbaikan pada handphone Oppo A5s dengan keluhan speaker tidak berfungsi ya teman-teman. Kita akan cek mulai dari komponen speaker, jalur audio hingga kemungkinan kerusakan di IC. Simak sampai akhir supaya tidak salah langkah. Sebelum kita gas lebih lanjut, saya akan hidupkan terlebih dahulu handphone ini. Kebetulan di sini HP-nya sudah saya bongkar. Dan ini kita akan hidupkan terlebih dahulu untuk memastikan kerusakan apakah benar-benar di speaker atau tidak ya teman-teman. Saya akan hidupkan menggunakan test point power karena di awal tadi saya coba hidupkan menggunakan tombol power tidak ada respon sama sekali. Jadi saya akan gunakan test point power dengan menghubungkan dua test point ini menggunakan pinset. Ternyata agak susah, padahal sebelum saya ambil video ini handphone ini hidup. Oke, saya akan ulangi dan saya akan pastikan pemasangan soket LCD dan baterai ini saya benari dulu dengan presisi ya teman-teman. Jadi saya lepas dulu dan saya pasang ulang. Ini kita coba lagi. Saya ulangi tekan switch on off, masih belum hidup. Coba kita gunakan test point lagi. Apakah handphone ini bisa hidup atau tidak, atau mati ya? Oh, ternyata hidup ya teman-teman. Dan ini handphonenya sudah hidup. Lanjut kita akan tes apakah benar speaker ini tidak bunyi dengan cara kita akan buka YouTube. Teman-teman lihat di sini hasilnya. Kita akan putar, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Untuk memastikannya saya akan naikkan tombol volume untuk memastikan bahwa volume ini sudah full. Ini saya tekan tombol volume atasnya. Nah, ini teman-teman perhatikan volume sudah full. Jadi tidak ada suara di sini, tidak ada sama sekali suara dan handphone bisu. Oke ya. Nah, ini setelah saya kencangkan juga bagian speakernya, juga tidak ada suara sama sekali. Dan di sini kita lanjut ke pembongkaran ya teman-teman. Kita akan bongkar di blok bawah terlebih dahulu. Untuk sebelumnya saya sudah tes fungsional mikrofon. Mikrofon itu bunyi normal karena ada gelombangnya ya teman-teman. Oke, kita akan cek terlebih dahulu ke speakernya dengan cara kita gunakan power supply. Di sini ada bunyi kresek-kresek ya teman-teman. Di sini untuk speaker ada kresek-kresek, jadi menandai speaker ini normal dan tidak ada kendala dengan speaker. Oke, lanjut tahap selanjutnya kita akan pengukuran pada jalur speaker ini menuju ke atas dengan cara kita gunakan multimeter, set ke mode skala, set ke mode bip ya teman-teman. Kedua jalur speaker ini perhatikan suara multimeter bunyi ya, menandakan satu jalur ini terhubung. Dan coba kita tes jalur satunya lagi apakah bunyi atau tidak. Dan jalur ini juga bunyi, menandakan kedua jalur ini dari bawah hingga ke fleksibel atas tidak ada putus jalur, serta speaker tadinya kita ukur normal ya. Karena dua jalur ini terhubung dan speaker normal, step selanjutnya kita buka fleksibel charger, fleksibel baterai, serta kita lepaskan. Ternyata di sini setelah mesin kita lepaskan, blok CPU kaleng di penutup CPU sudah terlepas ya teman-teman. Mohon maaf, pada saat pengukuran saya tidak tampilkan karena rekaman tidak terlihat oleh kamera. Jadi saya akan jelaskan menggunakan tampilan dari Borneo skematik ya teman-teman. Kita masuk ke brand Oppo, kita pilih tipe Oppo A5s, masuk lagi ke bagian hardware solution, serta masuk lagi ke tab speaker mic. Ini lalu kita tunggu hingga skemanya terbuka. Ini sudah terbuka, kita fokus dulu ke jalur speaker. Untuk jalur speakernya ada dua di sini ya. Dia dari konektor akan langsung menuju ke IC audio. Nih, dia menuju ke IC audio. Dan di sini ada beberapa jalur dari ini di IC audionya. Ini dari jalur dari IC CPU ya yang hijau, serta dua jalur dan satu visis. Satu visis ini jalur tegangan ya. Jalur tegangan bersumber dari IC power dan LED LCM dan
LED P-nya ini bersumber dari IC power. Sementara untuk speaker atas bersumber juga dari IC power. Seharusnya speaker atas ini tidak ada ngaruh ya. Dan ini dia IC audionya, satu menuju ke IC CPU, dan ini dia menuju IC CPU, dan satu lagi fisis sumber tegangan dari IC power. Sementara untuk speaker dan mikrofon, speaker atas dan mikrofon dia langsung dari IC power. Dan disinilah permasalahannya. Pada jalur kuning ini dia hambatannya sedikit turun ya teman-teman. Kalau sebelumnya hambatan seharusnya dia sama ya. Sementara di sini saat saya ukur hambatan pada konektor ini, hambatannya ini sedikit drop. Oke, ini kita buka bagian konektor ya. Jadi kita lihat hambatan di bagian konektor. Kalau di bagian konektor ini hambatannya, ini konektor LCD, kita ganti ya, ini dia. Hambatannya itu 0,450 ya teman-teman. Dan yang satu lagi 0,448. Yang satunya lagi itu 0,4 itu normal ya. Sementara yang jalur 0,451 ini saya dapati hasil pengukuran pasif itu sebesar 0,3 lebih sedikit. Ini dia isi audionya. Jadi feeling saya di sini, karena permasalahan yang sering saya temui pada seri ini sering bermasalah itu di IC audio ya teman-teman. Kenapa IC audio ini yang bermasalah? Sementara mikrofonnya bunyi dan speaker atasnya pun harusnya bunyi ya. Kenapa speaker tidak bunyi? Itu karena IC audionya hanya menyuplai tegangan, hanya IC audio ini hanya berfungsi untuk speaker bawah ya teman-teman. Jadi itu penyebabnya saat saya lakukan pengukuran pada saat saya lakukan pengecekan pada mikrofon itu ada gelombangnya ya. Jadi menandai mengindikasikan di sini untuk mikrofon tidak bersumber dari IC audio, dia bersumber langsung dari IC power ya teman-teman. Oke, ini kita tutup dulu bagian CPU dan MMC-nya menggunakan solatif anti panas. Setelah kita tutup, kita lanjut fokus ke pembongkaran IC audio. Di sini sebelum dibongkar kita kasih plug terlebih dahulu untuk settingan angin dan panas blower. Panas blower saya set di 385 dan angin saya set di berapa ini? Ini angin saya set di 60 ya teman-teman. Lanjut kita tambahi lagi plug di sini untuk memastikan dan meratakan panas ya teman-teman. Jadi tidak menetap pada satu titik, dan kita untuk corong blowernya kita putar-putar. Jangan sama sekali menetap pada satu titik. Kalau menetap pada satu titik itu bisa menyebabkan kembung ya teman-teman. Oke, coba kita senggol-senggol dan kita lihat apakah timahnya sudah mendidih atau belum. Intinya pada saat pengangkatan ini jangan dipaksa ya. Kita blower dulu secara pelan, kita perhatikan timah-timah di komponen-komponen sekitarnya jika sudah memutih dan sudah ada bergoyang itu sudah bisa kita angkat. Kita angkat, coba kita angkat. Nah, ini sudah ya. Setelah seperti ini kita akan lakukan pembersihan terlebih dahulu pada bagian sisa-sisa timah ini. Untuk membersihkan sisa timah kita bisa gunakan solder. Kalau gunakan solder itu terlalu besar ya, saya akan gunakan blower saja dengan mengangkat menggunakan solder wick. Ini sedikit wejangan ya, tadi pada saat pengukuran kita bisa gunakan pengukuran aktif dan pengukuran pasif. Pastikan tegangan normal. Yang paling penting itu tegangan fisis wajib keluar 3 volt lebih ya teman-teman. Sementara hasil pengukuran yang saya dapati tegangan fisis normal, hanya saja tegangan pada jalur kuning tadi itu tidak keluar. Dan untuk tegangan dua jalur yang menuju ke papan bawah itu harusnya 1,8 volt ya. 1,8 volt dan satu lagi 2 volt lebih kalau tidak salah. Sementara yang tegangan 2 voltnya tidak keluar, drop semua ya teman-teman. Oke, di sini lanjut kita pembersihan. Untuk proses pembersihan saya set blower di settingan 300 panasnya dan angin di settingan 90. Saya masih menggunakan blower quick 861 DW. Di sini kita gulung-gulung quicknya lalu kita paskan ya, jangan sampai menyebabkan komponen di sekitarnya lepas ya teman-teman. Ini sudah setelah seperti ini kita bisa siapkan IC pengganti, atau kita ukur dulu hambatan pada jalur yang bersumber dari IC CPU. Hambatan yang bersumber dari IC CPU itu harus disesuaikan dengan nilai hambatan yang ada pada kalau di sini saya berpatokan pada
skema ya teman-teman. Saya buka di bagian bitmap, namun di sini saya tidak tampilkan. Saya buka pada bitmap dan lihat hambatan yang tertera pada bitmap pada jalur menu dari IC CPU apakah sama dengan hasil pengukuran. Jika sama, nanti kita bisa melanjutkan melakukan pergantian pada IC audio ini. Oke, di sini saya siapkan dulu IC penggantinya. Teman-teman bisa lakukan percobaan terlebih dahulu dengan cara cetak ulang ya. Jika sudah dicetak ulang hasilnya tidak juga mengeluarkan suara, bisa ganti IC audionya. Di sini saya putuskan untuk langsung melakukan pergantian. Dan saya ambil dari handphone Oppo A5s dengan seri yang sama. Dan ini akan langsung saya pasang nantinya. Saya lepaskan dulu untuk settingan blower. Kembali saya naikkan seperti semula, dimana tadi saya set di panas 385 dan angin 60, dan tunggu mendidih. Setelah benar-benar mendidih, angkat IC-nya dan kita lihat posisi kaki-kakinya terlebih dahulu setelah diangkat ya. Ini kita perhatikan setelah terasa goyang dan timah mendidih baru siap untuk mengangkat. Ini kita angkat. Ini saya tidak melakukan pencetakan ulang pada kakinya ya, karena kalau saya perhatikan di sini ketinggian pinnya ini sudah sama dan sudah ada ketinggian. Kalau sudah ada ketinggian seperti ini, kita bisa langsung pasang pada IC kecil ya teman-teman. Kalau IC besar itu usahakan sama rata. Kalau IC kecil seperti ini bisa kita tanpa melakukan cetak ulang. Dan perhatikan pin-pinnya itu ada ketinggian ya teman-teman, dan tidak rusak. Kalau saya perhatikan di sini pinnya ini tidak rusak di sini ya. Oke, ini hambatannya saya ukur di jalur dari keluaran dari CPU itu hambatannya normal, tidak ada masalah sama sekali. Jadi saya akan langsung pemasangan. Oke, untuk proses pemasangan di sini saya tanpa melakukan cetak ulang, saya langsung memasang IC ini karena sudah ada ketinggian, dan walaupun ini tidak rata ya, nanti bisa kita tekuk sedikit untuk mempresisikannya. Intinya dia jangan terbalik ya teman-teman, sesuaikan dengan skema, sesuaikan titiknya dan tidak kebalik juga pada proses pemasangan. Kalau kebalik itu ya suaranya tidak keluar ya teman-teman. Oke, ini setelah kita cocokkan dan kita pastikan posisi tidak terbalik, baru kita pasang ya teman-teman. Oke, ini sudah. Kita kasih sedikit plug ya, kita kasih sedikit plug untuk meratakan, dan jangan terlalu banyak plugnya. Kalau terlalu banyak nanti pada saat pembloweran itu IC-nya lari-lari ya teman-teman, dan kita akan susah nanti pada saat pemasangannya. Ini saya kasih plug, ini agak kebanyakan, ini harusnya sedikit saja sudah cukup ya, tapi tidak masalah, kita lanjutkan saja karena IC kecil juga. Kita sesuaikan saja nanti kakinya posisinya. Nah ini dia, kalau kondisi flak kebanyakan dia akan lari ya teman-teman, kita akan susah. Nah ini dia susah kan, nah itu karena flaknya kebanyakan dan dia tidak langsung presisi ya. Oke, ini saya dia lepas ya. Dan saya akan gunakan ini untuk menyesuaikan dan mempresisikan posisinya ya teman-teman. Oke, saya blower dan ini sudah tidak lari lagi. Saya blower dan saya kencangkan posisinya sambil sedikit ditekuk karena ketinggian kaki tidak sama ya. Jadi kita usahakan untuk menekuk agar pinnya benar-benar menempel. Setelah terasa tingginya sama, kita goyang sedikit ke posisinya. Ketika kita goyang, kita senggol sedikit dia balik ke sisi pertama, itu menandai pemasangan sudah pas. Dan ini tinggal kita tunggu dingin dan kita bersihkan sisa plak. Lanjut bisa kita tes fungsional atau kita ukur dulu tegangan yang tadi drop. Jika tegangannya sudah sama dengan hambatan ya, bisa dengan hambatan. Di sini saya melakukan pengukuran hambatan, dan di sini saat saya ukur hambatan, kedua hambatan ini sudah melebihi 4 volt ya teman-teman. Jadi hambatannya itu sudah normal dan kita sudah bisa melakukan percobaan. Mudah-mudahan dengan cara kita ganti ini langsung down ya, dan kita tidak banyak eksekusi lainnya, cukup kita ganti di bagian IC audio dan kasus selesai. Harapan sih seperti itu ya, mudah-mudahan saja. Oke, kita pasangkan pada frame bezelnya dan kita pasangkan konektor LCD serta konektor chargernya. Lanjut kita akan hidupkan, oh ya, ini bagian speakernya pastikan dipasang terlebih dahulu dan kita kasih scrub agar dia sama tinggi dan agar dia benar-benar menempel ya teman-teman. Sekalian ini kabel antena jangan lupa ya, jangan lupa dipasang kabel antenanya.
Kalau kabel antena tidak dipasang ya tidak keluar sinyalnya nantinya. Oke, ini saya presisikan untuk speakernya. Pastikan dia pas dan pasang satu skrup agar nanti kita tidak perlu memasang skrup lagi ya. Oke, udah. Nah, kita coba hidupkan handphone ini. Saya gunakan test point lagi di sini. Tahan, hubungkan test point, tahan beberapa saat. Setelah itu kita lepaskan. Nah, ini sudah muncul logo Oppo. Setelah muncul logo Oppo, kita tunggu handphone ini booting terlebih dahulu. Nanti kita akan buka lagi aplikasi YouTube dan kita lihat apakah sudah mengeluarkan suara atau belum. Jika belum mengeluarkan suara, berarti belum rezeki ya. Mudah-mudahan ini dan lah. Oke. Nah, itu sudah bunyi tadi ya. Saat kita geser sudah bunyi. Saat kita buka geser ke atas tadinya itu sudah keluar suara. Oke. Nah, ini alhamdulillah notifikasi sudah mengeluarkan suara dan tadi notifikasi tidak mengeluarkan suara ya. Coba saya hubungkan dan saya koneksikan ke koneksi WiFi terlebih dahulu dan kita akan lihat dengan cara membuka aplikasi YouTube apakah benar speakernya sudah normal atau belum ya. Oke, ini akan saya hubungkan ke koneksi WiFi. Ini dia komponen kecil yang bisa menyebabkan handphone bisu ya teman-teman. Di sini saya buka di kolom pencarian, saya cari channel saya saja lah. Oke, saya buka Zaizam Flasher. Zaizam Flasher, lanjut kita tunggu proses loading dan coba saya klik satu video. Apakah sudah sudah keluar ya teman-teman. Oke, suara sudah normal dan tidak ada lagi kendala dengan suara. Jadi fix permasalahan ada di IC audio. Jangan lupa di subscribe ya serta di like. Oke, ini dia sudah. Coba saya buka lagi short videonya. Jangan lupa di like juga ya teman-teman. Ya. Oke, jadi kasus sudah done, handphone sudah bisa kita pasang dan nota. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Tidak ada maksud dalam menggurui ya, hanya berbagi ilmu dan berbagi trik. Mudah-mudahan berguna juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman dapat notifikasi dan dapat pemberitahuan pada saat kami upload video terbaru. Oke, dan ini dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Dan serta saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.